Di sini saya bersama teman saya akan membahas tentang rencana program pembelajaran yang dilakukan atau dipersiapkan oleh guru-guru pada umumnya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang dilakukan oleh guru-guru untuk membuat rencana pembelajaran bagi siswa-siswa yang akan kami ajarkan. Di sini kami akan membahas tentang PROTA atau program tahunan. Program tahunan ini merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi tentang rencana penetapan alokasi waktu dalam kurun 1 tahun. Program tahunan perlu dipersiapkan oleh guru sebelum murid-murid memasuki tahun ajaran baru. Menurut Anda, apa saja sih isi dari program tahunan? Isi program tahunan ini berisi tentang program semester, silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu, menurut Anda, hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu dalam mempersiapkan rencana program pembelajaran tahunan oleh guru? Bagi guru, untuk membuat program tahunan ini membutuhkan waktu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini guru perlu mempersiapkan dalam PROTA ini, yaitu jumlah jam pelajaran, bagaimana mereka akan memberikan waktu bagi murid-murid untuk belajar, kemudian struktur kurikulum yang diberikan pemerintah agar teratur rencana pembelajaran yang akan diberikan ke siswa-siswa. Kemudian yang terakhir, tingkat kepahaman materi yang akan guru itu persiapkan, bagaimana dalam awal rencana pembelajaran mereka harus bisa paham materi-materi yang akan diajarkan kepada murid-murid. Lalu menurut Anda, apa saja komponen yang harus ada dalam program tahunan yang Anda akan usung? Yang pertama, kita akan membuat bagan-bagan yang akan kita rencanakan dalam program tahunan ini. Nah, program tahunan ini kita bagi 2 bagan. Yang bagan pertama, kita akan menentukan identitas dari program tahunan ini. Program yaitu kelas, muatan pelajaran, serta tahun pelajaran. Kemudian bagian kedua, kita atur format isian, bagaimana kita atur format penulisan dari tabel serta alokasi waktu yang berisi tentang tema, subtema, dan alokasi waktu. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Anda dalam menyusun program tahunan? Untuk menyusun program tahunan ini, kita perlu membuat langkah-langkah agar bagaimana program tahunan ini bisa teratur serta akurat dalam strategi pembelajaran kita. Yang pertama, kita perlu menelaah jumlah tema dan subtema kepada satu kelas. Yang kedua, kita menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam waktu 1 tahun. Jadi hari-hari libur itu tidak akan dihitung. Kemudian yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar ke dalam subtema. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan Anda dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihat tayangan ini. Setelah 2 teman saya tadi menjelaskan tentang program rencana pembelajaran tahunan, kali ini saya akan menjelaskan program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak akan disusun sebelum tersusun program tahunan. Untuk itu, Mas Kafa akan menjelaskan sedikit tentang program semester. Oke teman-teman, ada 4 langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika
kita akan membuat perancangan program semester. Yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dari ciri khas satuan pendidikan. Yang kedua, kita harus menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif dalam kurun per minggu. Dan yang ketiga adalah kita harus menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta mereview materi. Ya, keempat ini memang harus kita perhatikan sebagai seorang guru karena program semester ini harus dibuat sebelum program tahunan. Ketika semua target per semester itu kita capai dengan baik, maka insya Allah semua peserta didik akan mendapatkan kelebihannya masing-masing. Ketika kita juga melihat peserta didik mungkin yang kurang bisa memahami materi, maka ada benarnya kita melihat langkah-langkah yang keempat untuk sesekali mereview materi bagi siswa yang tidak masuk ataupun siswa yang belum paham. Ketika sudah disatukan semuanya, mungkin target per semester itu akan terwujud dan akan sukses dengan perencanaan kita yang dibuat per semesternya. Terima kasih untuk Mas Dafa telah menjelaskan sedikit tentang program semester kali ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton kami menjalankan program tahunan dan juga program semester. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.